Halo semuanya, balik lagi bareng saya Sabrina di podcast Satu Atap, tempat kita ngobrol santai. Nah, topik kita hari ini, benarkah ukuran mempengaruhi kepuasan pasangan? Waduh, baru dengar judulnya aja mungkin ada yang langsung duduk tegak, ada yang pura-pura batuk, ada yang malah auto skip ke episode lain. Tapi percayalah, topik ini tuh penting. Soalnya mitosnya banyak banget. Dan kalau salah kaprah, bisa bikin orang jadi minder, hubungan jadi renggang, atau malah ujung-ujungnya nyalahin pasangan. Jadi, siap-siap ya. Kita bakal ngobrol santai aja, bikin kopi, atau kalau lagi di jalan ya dengerin aja kayak lagi ngobrol bareng teman. Oh iya, jangan lupa subscribe ya, biar kalau ada episode baru, kalian gak ketinggalan. Udah? Yuk, kita mulai. Pertama-tama, mari kita lurusin dulu mitosnya udah beredar puluhan tahun. Semakin besar ukuran, semakin puas pasangan. Fakta medis, nggak sesederhana itu Ferguson. Kenapa? Karena penelitian udah banyak yang nunjukin kalau kepuasan seksual itu bukan cuma soal fisik, tapi gabungan antara stimulasi mental dan emosional, kenyamanan dan kepercayaan diri, variasi dalam bercinta, kesehatan organ tubuh secara keseluruhan. Kalau cuma ukuran yang jadi patokan, waduh sayang banget. Bayangin gini, kamu beli speaker besar banget, tapi colokannya rusak. Ya suaranya tetap sember kan? Sama aja kayak tubuh. Kalau komunikasi, foreplay, dan kebersamaan gak jalan, ukuran mau berapapun, hasilnya tetap zong. Oke, sekarang kita serius dikit. Secara anatomi, bagian sensitif wanita, yaitu klitoris dan area sekitarnya, sebenarnya paling responsif di sekitar 2-4 cm pertama dari pintu masuk vagina. Jadi kalau ukuran terlalu besar pun, itu nggak otomatis bikin lebih nikmat. Bahkan kadang malah bikin sakit. Ada penelitian juga dari Kinsey Institute yang nunjukin rata-rata ukuran saat ereksi itu 12-16 cm. Dan guess what? Mayoritas perempuan merasa ukuran itu udah cukup banget. Jadi kalau ada yang ngerasa, aduh saya kurang besar, please tarik nafas dulu. Secara medis Anda normal kok. Yang lebih penting, kualitas ereksi, durasi, ritme, dan teknik. Ibarat konser musik, bukan seberapa besar gitar lo, tapi seberapa piawai lo maininnya. Nah, ngerti kan maksud saya? Hehe. Saya pernah dapat curhatan dari pasien, sebut saja namanya Pak Rudi. Dia datang ke klinik sambil agak malu. Dia bilang, "Dok, saya minder, kayaknya ukuran saya nggak bikin istri puas." Saya tanya balik, "Emang istri pernah bilang begitu?" Dia jawab, "Enggak sih, malah istri bilang cukup. Tapi saya nonton video dewasa, kok kayak beda jauh dok." Nah loh, saya kasih tahu ke Pak Rudi, video dewasa itu film Pak. Sama kayak sinetron. Kalau di sinetron ada yang bisa selamat dari tabrakan mobil 3 kali, masa Bapak percaya? Sama juga kayak ukuran di film. Itu dipilih khusus karena faktor kamera, bukan realitas sehari-hari. Akhirnya, Pak Rudi belajar komunikasi sama istrinya. Dan beberapa bulan kemudian dia balik lagi, mukanya cerah. Dia bilang, "Dok, ternyata bener ya, istri saya nggak peduli ukuran. Yang dia peduliin tuh, saya perhatian apa enggak, saya ngajak ngobrol apa enggak. Wah, saya salah fokus selama ini." Nah, jadi jangan sampai kita lebih percaya film daripada pasangan kita sendiri. Ada lagi pasien saya, Ibu Lilis, usia 48 tahun. Dia curhat, "Dok, suami saya suka minder. Katanya udah gak perkasa kayak dulu. Apalagi ukurannya segini-segini aja." Saya senyum, terus tanya balik, "Bu, menurut Ibu gimana?" Ibu Lilis ketawa. "Loh, saya mah gak peduli ukuran dok. Yang saya butuhin tuh dia mau peluk saya lebih lama. Gak buru-buru tidur abis selesai." Lucunya, Pak Darto yang duduk di sebelah cuma nyengir malu. Saya bilang ke beliau, "Pak, ternyata yang dicari istri bukan ukuran, tapi perhatian." Dan bener aja, beberapa bulan kemudian mereka cerita, rumah tangga makin mesra karena mereka lebih banyak ngobrol dan bercanda.
bukan mikirin angka sentimeter. Ada juga pasien muda, sebut aja Mas Arman. Dia datang dengan muka lesu. "Dok, saya udah minum suplemen ini itu biar gede, tapi kok hasilnya nihil ya?" Saya cek kandungannya, ternyata cuma vitamin biasa. Saya bilang, "Mas, kalau vitamin isinya cuma B kompleks, yang membesar itu bukan organ, tapi harapan." Akhirnya saya edukasi bahwa nggak ada pil ajaib untuk ukuran. Yang ada itu olahraga, jaga pola hidup, dan percaya diri. Sekarang Mas Arman malah jadi lebih pede karena tahu fakta medisnya. Katanya istri juga makin bahagia karena dia lebih fokus ke cara, bukan ke ukuran. Yang menarik, ada juga pasien perempuan, Barina. Dia bilang, "Dok, suami saya sering nanya, ukuran dia cukup nggak? Lama-lama saya capek jawab ya." Saya tanya, "Terus, menurut Mbak gimana?" Dia jawab, "Ya cukup banget, malah saya bingung kenapa dia insecure terus. Saya tuh lebih pengen suami ngobrol abis main, bukan malah ngukur-ngukur diri sendiri." Jadi masalahnya bukan di ukuran, tapi di kepala. Suami kurang pede, padahal istrinya udah happy. Ini sering banget kejadian, makanya saya selalu bilang, pikiran kita kadang lebih ribet daripada kenyataannya. Kesimpulan dari cerita-cerita ini, pasangan senior lebih butuh kehangatan dan kedekatan emosional. Pasangan muda kadang terjebak iklan Superman dan film dewasa. Pasangan perempuan seringkali malah udah puas, tapi suami yang kebanyakan mikir. Oke, sekarang bagian yang ditunggu-tunggu. Tips. 1. Komunikasi terbuka. Tanyain ke pasangan, apa yang dia suka, apa yang kurang. Jangan nebak-nebak. 2. Variasi gaya dan foreplay. Ingat, hubungan seksual bukan sprint 100 meter, tapi maraton. Foreplay itu penting banget buat wanita. 3. Fokus ke kesehatan tubuh. Olahraga, jaga berat badan, stop rokok. Itu semua jauh lebih ngaruh ke kualitas ereksi dibanding mikirin ukuran. 4. Pakai humor. Percaya atau enggak, ketawa bareng di ranjang itu bikin suasana lebih cair, lebih santai, lebih nikmat. Dan 1 tips pamungkas, self-confidence. Kalau kamu masuk kamar dengan rasa minder, otomatis performa drop. Tapi kalau kamu percaya diri, pasanganmu juga bakal lebih menikmati. Nah, biasanya pendengar suka titip pertanyaan absurd. Misalnya, "Dok, kalau ukuran saya standar, apakah saya perlu nabung buat operasi?" Jawabannya, kalau standar, ya nggak perlu. Nabung aja buat liburan bareng pasangan. Itu jauh lebih bikin bahagia. Kalau ukurannya besar, apakah otomatis juara? Enggak juga. Sama kayak punya mobil sport, kalau nyetirnya ugal-ugalan, iya tetap aja nabrak. Kalau pasangan nggak puas, apa harus ganti suami, istri? Aduh, jangan gitu dong. Kalau nggak puas, ngobrol dulu. Masa masalah bisa selesai dengan cara instan ganti orang? Kan bukan handphone. Jadi, saya ulangin ya biar makin nempel. Ukuran bukan faktor utama. Kepuasan itu gabungan fisik, psikologis, emosional. Komunikasi kuncinya. Percaya diri penting banget. Kalau diibaratkan hubungan intim itu kayak masakan. Bahannya penting, iya. Tapi bumbu, cara masak, dan momen makan bareng itu jauh lebih menentukan rasa. Oke, kita udah ngobrol ngalor ngidul soal ukuran. Semoga sekarang kalian lebih paham, lebih tenang, dan bisa lebih fokus ke hal-hal yang benar-benar bikin pasangan bahagia. Kalau kalian suka sama obrolan kita hari ini, jangan lupa klik subscribe dan share ke teman-teman kalian. Biar makin banyak orang yang tercerahkan dan nggak lagi kejebak mitos-mitos nggak jelas. Saya Dr. Sabrina, pamit dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya masih di podcast Satu Atap. Ingat, hidup sehat itu bukan cuma soal tubuh, tapi juga soal hati dan ranjang. Bye-bye!